Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Rahmawati, NIM 195221141 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D. Saya di sini akan menceritakan biografi tentang Imam Bukhari. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughairah bin Bardibah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya adalah seorang ahli hadis. Akan tetapi, dia termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Bukhari menyebutkan di dalam kitab Thoriq Kabirnya bahwa bapaknya telah melihat Hamad bin Zaid dan Abdullah bin Al-Mubarak, dan dia telah mendengar dari Imam Malik. Karena itulah dia termasuk ulama bermazhab Maliki. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh seorang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapak Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya, "Aku tidak mengetahui 1 dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga 1 dirham pun hartaku bukan dari hal yang syubhat." Maka dengan harta tersebut, Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu. Ketika menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Kemudian dia tinggal di Mekah, dekat dengan Baitullah, beberapa saat untuk menuntut ilmu. Ketika masa kecilnya, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika, ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi wasallam berujar kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya." Menjelang pagi hari, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Dan ini merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Imam Bukhari di kala kecilnya. Kecerdasan dan kejeniusannya, Bukhari nampak semenjak masih kecil Allah menganugerahkan kepada hati yang cerdas, pikiran yang tajam, dan hafalan yang sangat kuat. Sedikit sekali orang memiliki kelebihan seperti dirinya pada zaman tersebut. Ada satu riwayat yang menuturkan tentang dirinya, bahwasanya dia menuturkan, "Aku mendapatkan ilham untuk menghafalkan hadis ketika aku masih berada di sekolah baca tulis." Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya, 10 tahun atau kurang dari itu, kemudian setelah lulus dari sekolah pun, aku bolak-balik menghadiri majelis hadis Ad-Dakili dan ulama hadis yang lainnya. Ketika sedang membacakan hadis di hadapan murid-muridnya, Ad-Dakili berkata, "Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair dan Ibrahim, maka aku menjelanya, sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim, tapi dia menghadiriku." Lalu aku berkata kepadanya, "Kembalikanlah kepadaku sumber aslinya, jika Anda punya." Kemudian dia pun masuk dan melihat kitabnya, lantas kembali dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu, wahai anak muda?" Aku menjawab, "Dia adalah Az-Zubair, nama aslinya Ibnu Adi yang meriwayatkan hadis dari Ibrahim." Kemudian dia pun mengambil pena dan membenarkan catatannya. Dan dia pun berkata kepadaku, "Kamu benar." Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepada Bukhari, "Ketika kamu membantahnya, berapa umurmu?" Bukhari menjawab, 11 tahun. Hasid bin Ismail menuturkan bahwasanya Bukhari selalu ikut bersama kami mondar-mandir menghadiri para masyayikh Basrah, dan saat itu dia masih anak kecil. Tetapi dia tidak pernah menulis, sehingga hal itu berlalu pada beberapa hari. Setelah berlalu 6 hari, kami pun mencelanya. Maka dia menjawab semua celaan kami. "Kalian telah banyak mencela saya. Maka tunjukkanlah kepadaku hadis-hadis yang telah kalian tulis." Maka kami pun mengeluarkan catatan-catatan hadis kami. Tetapi dia menambahkan hadis yang lain lagi sebanyak 1500 hadis, dan dia membaca semua hadis-hadis tersebut dengan hafalan di luar kepala. Maka akhirnya kami mengklarifikasikan catatan-catatan kami dengan berpedoman kepada hafalannya.
Aktivitas beliau dalam menuntut ilmu dimulai semenjak sebelum menginjak masa balik, dan hal itu ditunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta. Beliau berkata, "Aku menghabiskan setiap bulan sebanyak 500 dirham yang aku gunakan untuk pembiayaan menuntut ilmu. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih eksis." Dia bergegas dan mendatangi majelis ilmu. Ketika dia sudah menghafal Al-Quran dan menghafalkan beberapa karya tulis para ulama, dan yang pertama kalinya, karya tulis yang beliau hafal adalah buku Abdullah bin Al-Mubarak, buku Waqi bin Al-Jarrah dalam masalah sunan dan zuhud, dan yang lainnya. Sebagaimana beliau juga tidak meninggalkan disiplin ilmu dalam masalah fikih dan pendapat. Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang telah beliau meriwayatkan hadisnya. Yang pertama ada Abu Asim An-Nabil, kedua Maki bin Ibrahim, ketiga Muhammad bin Isa bin At-Taubah, keempat Ubaidah bin Musa, kelima Muhammad bin Salam Al-Baikandi, keenam Ahmad bin Hambal, ketujuh Ishaq bin Mansur, ke-8 Khalad bin Yahya bin Safwan, ke-9 Ayub bin Sulaiman bin Bilal, ke-10 Ahmad bin Iskab. Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi dia merupakan ilmu yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Menegakkan ketaatan kepada Rabb-nya terpancar pada diri ciri-ciri seorang wali yang terpilih dan orang soleh serta berbakti yang dapat menciptakan karismatik di dalam hati dan kedudukan yang mempesona di dalam jiwa. Dia merupakan pribadi yang banyak mengerjakan sholat, khusyuk, dan banyak membaca Al-Quran. Muhammad bin Abi Hatim menuturkan, dia selalu melaksanakan sholat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat dan menutupnya dengan melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat. Yang lainnya menuturkan, apabila malam pertama di bulan Ramadan, murid-murid Imam Bukhari berkumpul kepadanya, maka dia pun memimpin sholat mereka. Di setiap rakaat, dia mengucap 20 ayat. Amalan ini beliau lakukan sampai dapat menghatamkan Al-Quran. Beliau adalah sosok yang gemar menafkahkan hartanya. Beliau juga banyak berbuat kebaikan, sangat dermawan. Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jami As-Sahih, kedua, Al-Adab Al-Mufrad, ketiga, At-Tariq As-Shaghir, keempat, At-Tariq Al-Awas, kelima, At-Tariq Al-Kabir, dan lain-lain. Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, tiba di Kartan, sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Ia singgah untuk mengunjungi beberapa keluarganya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya beliau meninggal pada hari Sabtu, pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi, atau 256 Hijriah. Pada malam Idul Fitri, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat duhur pada hari raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu merahmatinya dan ridho kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.